Oke, setelah melihat video mengenai ikatan kimia, mengenai ikatan ionik, ikatan kovalen, teori domain elektron, dan lain-lain, kepolaran, teori hibridisasi. Nah, kita akan latihan ya. Ini latihannya masih yang dasar dulu. Kita akan melihat rumus molekul, struktur Lewis, tipe molekul, geometrinya, kepolarannya, dan tipe hibridisasinya. Kita lihat senyawa yang pertama. Senyawa yang pertama ini adalah BeH2, rumus molekulnya BeH2. Unsur penyusunnya di sini ada berilium, nomor atomnya 4, dan ada hidrogen, nomor atomnya 1. Nah, konfigurasi elektronnya, kalau kita lihat ini sengaja saya tuliskan konfigurasi elektron, dalam bentuk mekanika kuantumnya supaya kita tahu jelas elektronnya ada di subkulit mana. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa berilium ini jumlah elektron valensinya 2, hidrogen jumlah elektronnya sekaligus elektron valensinya 1. Nah, kalau terbentuk molekul BeH2 berarti kita punya 1 atom Be sebagai atom pusat dan 2 atom hidrogen sebagai atom terikat. Hidrogen jumlah elektron valensinya 1, berilium jumlah elektron valensinya 2. Nah, jadi kalau berikatan akan seperti ini. BeH2 itu memang tidak sampai oktet ya, karena elektron di sekitar atom Be-nya hanya ada 4. Kalau elektron di sekitar atom H-nya sih memang duplet ya. Nah, jadi ini memang senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet. Tipe molekulnya apa? Di sini kita punya atom pusat yang mengikat 2 atom lain, jadi tipenya AX2. Di antara atom pusat tidak ada pasangan elektron yang tidak terpakai atau nggak ada pasangan elektron bebas. Jadi nggak ada E-nya di situ, tipenya AX2 aja. Nah, tipe AX2 ini geometrinya apa? Kalau ada satu atom pusat, begitu ada 2 atom terikat, menurut teori domain elektron, nanti daerah-daerah elektronnya ini akan mengatur posisi sejauh mungkin. Jadi kumpulan elektronnya tidak terlalu saling tolak-menolak, jadi masih bisa saling berdekatan. Nah, geometri molekul yang terbentuknya adalah geometri molekul linier atau sudutnya 180 derajat. Nah, kepolarannya bagaimana? Kalau kita punya atom pusat yang mengalami interaksi dengan atom terikat yang kekuatannya sama ke kanan dan ke kiri, nah ini dikatakan memiliki dipol yang sama besarnya ke kanan dan ke kiri, gaya tarik menariknya sama. Nah, jadi totalnya dipol yang dialami oleh atom pusat pasti jadinya 0. Nah, kalau momen dipolnya 0, bentuk molekulnya simetris, nah nanti molekul ini akan bersifat nonpolar. Oke, kalau tipe hibridisasi kita lihat dari elektron terluar atom Be. Elektron terluarnya ini elektron valensinya itu ada di subkulit 2s dan jumlahnya 2. Nah, Be itu kalau kita ingat dia punya subkulit 2s tapi dia juga punya subkulit 2p, hanya saja belum terisi. Nah, keadaan elektron terluarnya seperti ini. Sedangkan elektron terluar dari hidrogen itu jumlahnya 1. Nah, elektron terluar dari hidrogen itu nanti akan dipasangkan dengan elektron terluar dari Be. Otomatis Be-nya harus menyediakan 2 single elektron. Jadi subkulit 2s dan 2p dari Be itu berhibridisasi dulu sehingga memungkinkan 1 elektron terluar dari Be-nya pindah ke subkulit 2p yang tadinya di 2s ya. Nah, jadi keadaannya seperti itu. Nanti elektron dari hidrogen itu masing-masing akan memasuki orbital s dan p. Nah, jadi di sini terpakai orbital S satu buah dan orbital P satu buah. Jadi tipe hibridisasi BeH2 adalah tipe sp. Oke, kita lanjut. BCl3. Atom pusatnya boron. Boron ini nomor atomnya 5. Nah, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p1. Elektron terluarnya itu yang ada di 2s dan di 2p. Jumlahnya 3. Nah, ini saya gambarkan dulu di sini untuk tipe hibridisasi nanti ya. Subkulit 2s-nya isi 2 elektron. Subkulit 2p dari boron ini isi 1 elektron. Nah, nanti boron akan mengikat klor. Klor nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya ini disingkat aja ya. 3s2, 3p5. Nah, atau klor ini punya 7 elektron valensi. Nah, kalau punya 7 elektron valensi, biasanya kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, 1 nih single elektronnya.
Nah, jadi nanti satu elektron dari Cl ini yang akan diikatkan ke elektron dari boron. Nah, kita gambar dulu sekarang boron. Di sini ada 1, jumlah elektron valensinya 3. Klor, jumlah elektron valensinya 7. Nah, kalau 7 berarti yang belum berpasangannya pasti 1. Digambarkan seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya ketiga atom ini mencapai kestabilan? Nah, kalau klor sih gampang. Klor ini akan memakai bersama satu elektron dengan boron. Jadi semua atom klor di situ sudah oktet. Terus gimana dong si B-nya? Nah, boron jumlah elektron di sekitarnya itu hanya ada 6. Jadi senyawa BCl3 atau boron triklorida ini adalah senyawa yang memang tidak mencapai oktet. Nah, kalau kita tuliskan tipe molekulnya, berarti ada 1 atom pusat dan ada 3 atom terikat. Tidak ada pasangan elektron bebas di sekitar boron atau atom pusatnya. Jadi tipenya hanya AX3 aja. Nah, tipe AX3 ini adalah tipe segitiga datar atau trigonal planar. Jadi kalau ini atom pusat, nah atom terikatnya akan mengatur posisi sejauh mungkin setiap domain elektronnya atau setiap daerah elektronnya. Bentuk seperti ini disebutnya trigonal planar atau segitiga datar. Sudutnya 120 derajat. Terus kalau kita ingin tahu kepolarannya gimana? Nah, tipe AX3 ini kalau ditotalkan momen dipolnya 0. Nah, kenapa 0? Kita anggap aja kita punya titik pusat di sini, udah gitu ada gaya. Anggap aja ada dipol yang saya tebelin itu tuh. Nah, dipol itu kalau kita jumlahkan, ini sama kayak menjumlahkan vektor nih. Nanti akan dihasilkan itu ya, dipol yang tanda panah warna biru. Nanti dipol yang itu sama yang ini akan saling menghilangkan. Sehingga kalau ditotalkan, momen dipolnya di sini akan tetap aja totalnya 0. Nah, kalau 0 berarti sifatnya nonpolar. Nah, sekarang kita lihat hibridisasi yang terjadinya gimana. Saya tadi sudah tuliskan elektron terluar dari boron. Nah, boron ini akan mengikat 3 atom klor, jadi akan membentuk 3 ikatan kovalen tunggal. Berarti boron harus menyediakan 3 single elektron. Nah, kalau orbital 2s dan 2p-nya ini udah saling berhibridisasi, jadi nanti elektron dari subkulit 2s bisa pindah tuh satu ke subkulit 2p. Nah, single elektron dari klor itu nanti akan memasuki orbital-orbital yang masih terisi setengah penuh. Jadi di situ akan ada 3 orbital yang terpakai, 1 orbital S dan 2 orbital P. Jadi tipe hibridisasi boron triklorida adalah sp2. Kita lihat lagi contohnya, berikutnya adalah fosfor trihidrida. Fosfor ini nomor atomnya 15. Kalau kita tuliskan konfigurasi elektronnya, sebenarnya kita cuma butuh data elektron terluarnya aja ya. Elektron terluarnya itu nanti ada di subkulit 3s dan 3p seperti itu. Nah, kalau digambar seperti ini, diagram orbital elektron terluarnya. Fosfor nanti akan mengikat hidrogen, elektronnya hanya ada 1. Otomatis 1 elektronnya ini tidak berpasangan. Nah, kalau terbentuk pH3 berarti kita punya 3 atom H yang terikat dengan 1 atom fosfor. Fosfor jumlah elektron valensinya, sorry ini saya salah nulis ya, fosfor itu harusnya elektron valensinya 5. Maafkan. Nah, harusnya seperti itu. Sorry. Nah, kita gambarkan kalau fosfor punya 5 elektron valensi, pasti yang belum berpasangannya 3. Nah, ada 1 di situ yang sudah berpasangan. Nanti hidrogen akan memakai bersama 1 elektron masing-masing dengan elektron dari fosfor yang belum berpasangan. Jadi hidrogennya duplet, nah fosfornya juga kebetulan jadi oktet di sini. Nah, senyawa ini memenuhi kaidah oktet. Nah, terus kalau kita akan tuliskan tipe molekulnya, jadi ada 1 atom pusat di sini, ada 3 atom terikat, dan ada 1 pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Jadi tipenya AX3E.
Nah, tipe AX3E ini seperti apa? Tipe ini asalnya adalah tipe tetrahedral AX4. Hanya satu domain elektron sekarang tidak dipakai berikatan. Ada pasangan elektron bebas di situ. Menurut teori VSEPR, Vesper, teori domain elektron, tolakan dari pasangan elektron bebas itu lebih kuat. Nah, jadi nanti sudut antara domain-domainnya ini akan mengecil. Tadinya 109,5 derajat, nah nanti sudutnya akan mengecil. Bentuk seperti ini disebutnya bentuk piramida ala segitiga atau piramida trigonal. Oke, nah kepolarannya seperti apa? Nah, ini tentu kalau kita jumlahkan 3 dipol yang ada di sini, jadi gaya tarik-menarik antara atom pusat sama atom terikat, pasti tidak akan menghasilkan momen dipol yang totalnya 0. Ini momen dipolnya nanti lebih dari 0, nah sifatnya pasti polar. Nah, sekarang kita tentukan tipe hibridisasinya. Di sini fosfor tidak perlu memindahkan satu elektron lagi ya dari subkulit 3s-nya, karena fosfor hanya perlu menyediakan 3 single elektron untuk berikatan dengan hidrogen. Nah, jadi hibridisasi tetap terjadi, orbital s dan p-nya ini menjadi satu tingkat energi yang sama. Nanti elektron dari hidrogen yang ada 3 buah itu hidrogennya, jadi ada 3 elektron masing-masing masuk ke subkulit dari fosfor. Nah, di sini orbital yang terpakai tetap orbital S-nya dihitung. Jadi orbital S dan 3 orbital P terpakai di sini. Jadi tipe hibridisasinya sp3. Nah, kenapa yang S-nya ikut dipakai? Karena di sini elektron yang tidak berpasangan itu di sini digambarkan ada di orbital S. Itu tetap ikut menentukan tipe molekulnya, tetap menentukan geometri molekulnya. Nah, jadi tetap dihitung orbital S-nya. Oke, kita lanjut. Ini ada senyawa sulfur tetraklorida. Nah, sulfur ini nomor atomnya 16. Jadi konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit 3s dan 3p seperti itu. Kemudian klor ini nomor atomnya 17. Tadi juga kita udah bahas ya. Di soal-soal sebelumnya udah ada. Klor ini jumlah elektron valensinya 7. Kalau 7 berarti yang belum berpasangan hanya 1. Nah, jadi nanti gimana caranya kita punya 4 buah atom klor. Terus akan kita pasangkan dengan 1 atom sulfur. Nah, saya gambar dulu 4 atom klornya. Atom klor jumlah elektron valensinya masing-masing 7. Sulfur jumlah elektron valensinya 6. Nah, di situ baru 4 ya. Saya gambarkan lagi di sini. 5, 6. Nah, nanti yang dipakai itu hanya 4 elektron dari sulfur yang dipakai bersama dengan klor. Di sini masih ada sisa 2 elektron. Kita anggap itu satu pasang. Nah, jadi nanti tipe geometrinya adalah tipe molekulnya AX4E. 1 atom pusat sulfur, 4 atom terikat klor, elektron tidak terpakainya ada 2 atau 1 pasang. Jadi kita singkat dengan E. E itu artinya 1 pasang elektron. Bentuk geometrinya seperti apa? Kalau kita jumlahkan tadinya daerah elektronnya ada 5 nih. Nah, jadi dia bentuk dasarnya adalah bipiramida ala segitiga. Yang seperti ini bentuknya. Nah, satu domain tidak dipakai berikatan, satu domainnya ini yang mana? Nah, ini saya rotasi dulu gambarnya. Ini tadinya kita punya bentuk geometri. Sebentar ya, saya rotasi biar visualisasinya sesuai. Nah, ini cuma ditukar aja. Satu daerah tidak dipakai berikatan. Nah, biasanya sih nanti bidang ekuatorialnya ini yang akan diisi oleh pasangan elektron bebas. Nah, bentuknya jadi bentuk jungkat-jungkit. Atau bentuk seesaw. Nah, yang kayak begini sih pasti momen dipolnya lebih dari 0 dan pasti polar ya. Mungkin
dipol yang ini saya gambarkan pakai warna merah, ini sama ini akan saling menghilangkan, tapi dipol yang dua di bawah itu tidak akan saling menghilangkan. Jadi total momen dipol dalam geometri molekul ini pasti nggak akan sama dengan 0. Nah sekarang kita gambarkan nih, klor akan memasangkan satu elektron dan kita harus lihat dulu keadaan subkulit terakhir dari sulfur. Seperti ini, 3s2 3p4. Nah, sulfur harus menyediakan 4 single elektron untuk berikatan masing-masing dengan 4 atom klor. Nah, jadi gimana nih? Sulfur kalau kita lihat hanya punya 2 single elektron. Jangan lupa di sini juga ada subkulit 3D tapi belum terisi. Nah, kalau sudah berhibridisasi, nanti satu elektron dari subkulit 3P bisa pindah ke 3D. Jadi kita punya 4 single elektron. Nanti elektron dari klor yang belum berpasangan, klornya kan ada 4 buah, jadi ada 4 elektron tidak berpasangan akan mengisi orbital itu. Jadi tipe hibridisasi SCl4 adalah kita menggunakan satu orbital S yang ditempati pasangan elektron bebas, 3 orbital P, dan 1 orbital D. Jadi tipe hibridisasinya sp3d. Selanjutnya ini kita punya molekul IBr3. Iodin ini golongan 7A. Jadi elektron terluarnya ini kalau dituliskan kita biasanya menyingkat pakai konfigurasi nomor atomnya 53 nih ya. Kita pakai kripton, setelah ini 5s2, 4d10 dan 5p5. Jadi keadaan elektron terakhirnya itu elektron valensinya yang ada di subkulit 5s 2 elektron dan di subkulit 5p-nya 5 elektron. Seperti itu. Nanti dia mau mengikat 3 buah atom brom. Brom nomor atomnya 35. Ini sih satu golongan juga ya. Cuma brom ada di periode 4. Konfigurasi elektronnya seperti itu. Nah, jumlah elektron terluarnya juga 7. Kita lihat dari 4s2 sama 4p5. Kalau jumlah elektron terluarnya 7, elektron valensinya 7 berarti satu yang belum berpasangan. Nah, sekarang kita gambar nih. Atom pusatnya I, elektron valensinya 7. Dia akan mengikat bromnya 3 buah. Udah mulai kelihatan, nanti akan ada PEB. PEB-nya ada 2 pasang nih ya. Jadi tipe molekulnya adalah AX3E2. 1 atom pusat, 3 atom terikat, Br-nya ada 3 tuh ya. PEB-nya ada 2 pasang, pasangan elektron bebasnya ada 2. Jadi tipenya AX3E2. Kalau kita jumlahkan domain elektronnya, X ditambah E-nya tadinya 5. Berarti dia bentuk awalnya adalah bentuk bipiramida trigonal. Nah, di sini ada 2 daerah tidak dipakai berikatan. Seperti biasa, nanti daerah ekuatorialnya dulu yang akan diisi PEB supaya lebih stabil. Nah, bentuk ini seperti huruf T. Kalau ditotalkan momen dipolnya pasti lebih dari 0, maka sifatnya polar. Nah, sekarang kita gambarkan tipe hibridisasinya. Di sini iodin itu harus menyediakan 3 single elektron untuk berikatan dengan elektron single dari brom. Kalau kita lihat di sini nggak ada 3 single elektron, cuma ada 1 nih single elektronnya. Gimana biar jadi ada 3? Nah, kita harus memindahkan 1 elektron dari subkulit 5P ini ke subkulit 5D. Karena sebenarnya brom ini punya subkulit 5D, tapi masih kosong. Kalau sudah berhibridisasi, elektronnya bisa pindah. Tingkat energinya kan jadi sama. Nanti elektron single masing-masing dari Br, ada 3 Br-nya, jadi ada 3 single elektronnya akan menempati orbital-orbital itu. Jadi tipe hibridisasi IBr3 adalah sp3d. Oke, kita lanjut OF2.
OF2 ini atom pusatnya O. O ini nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya jadi 1s2, 2s2, 2p, 4. Elektron terluarnya berarti ada di subkulit 2s, 2 elektron, dan di subkulit 2p, 4 elektron. Nah, nanti O ini akan mengikat 2 buah atom F. F jumlah elektronnya 9, nomor atomnya 9. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Jumlah elektron valensinya ada 7. Kalau 7 berarti yang belum berpasangan hanya 1. Kita akan gambar di sini. OF2 berarti satu atom O mengikat 2 buah atom F. Nah, ini elektron yang dipakai bersama. Ada 2 ikatan kovalen tunggal di situ. Tipe molekulnya berarti AX2, E2. Ada 2 atom F dan ada 2 pasangan elektron bebas di sekitar atom pusatnya. Jumlah domainnya tadinya 4, berarti bentuknya ini diturunkan dari bentuk tetrahedral, tadinya begini. Nah, 2 domain elektron diisi PeB. Tolakan PeB biasanya lebih kuat, jadi nanti sudutnya mengecil. Bentuk ini seperti huruf V. Dan pasti momen dipolnya lebih dari 0. Karena kalau kita totalkan, dipol ini dan ini itu tidak akan menghasilkan momen dipol yang 0. Tidak akan saling menghilangkan. Jadi sifatnya polar. Nah, kebetulan di sini oksigen itu sudah memiliki 2 single elektron. Jadi subkulit 2s dan 2p-nya tinggal berhibridisasi. Nanti satu elektron single dari F-nya masing-masing menempati subkulit itu. Menempati orbital itu ya. Tipe hibridisasinya jadi sp3. Oke, kita lihat sekarang XeOF4. Atom pusatnya Xe, udah gitu ada O dan ada F. Nah, ini kita langsung aja gambarkan. Xe ini jumlah elektron valensinya 8. Ini golongan gas mulia. Di sini ada oksigen. Oksigen ini dia golongan 6A, jadi elektron valensinya ada 6. Kemudian ada atom fluor. Warnanya hijau aja deh biar kelihatan. Fluor ini golongan 7A. Nah, di sini atom pusat sudah oktet dan dia punya PeB. Nah, jadi atom pusat bisa berikatan kovalen koordinasi dengan oksigen. Nah, tapi kalau dengan fluor, karena fluornya tidak butuh 2 elektronnya, hanya butuh 1. Nah, jadi di situ akan ada ikatan kovalen biasa. Jadi di sini ada ikatan kovalen koordinasi, ada ikatan kovalen biasa. Ingat, kovalen koordinasi itu kan ada syaratnya. Syaratnya atom pusatnya harus sudah oktet, punya PeB, kemudian atom terikatnya memang kurang sepasang elektron. Nah, itu memenuhi syaratnya untuk berikatan dengan oksigen nih, antara Xe dengan oksigen. Tapi kalau dengan fluor dia ikatannya harus ikatan kovalen biasa. Nah, di sini ada 1 atom pusat, atom terikatnya ada 3 nih, ada 1 oksigen dan 2 fluor. Kemudian ada 2 pasang elektron yang tidak dipakai berikatan dari atom pusatnya atau dari Xe-nya. Jadi tipenya AX3E2. Kita jumlahkan dulu nih domainnya, jumlah totalnya X ditambah E-nya ada 5. Jadi dia bentuknya awalnya adalah bipiramida trigonal seperti ini. Kemudian dia ada 2 pasangan elektron bebas di sini. 2 domainnya jadi diisi pasangan elektron bebas. Nah, bentuknya huruf T lagi ya. Dan pasti momen dipolnya lebih dari 0, tidak akan sama dengan 0, sifatnya polar. Tipe hibridisasinya gimana? Nah, kita lihat dulu keadaan atom Xe. Xe ini golongan 8A, periode 5. Jadi elektron terluarnya pasti ada di subkulit 5s dan 5p. Dan full subkulit 5s dan 5p-nya. Di sini Xe hanya perlu menyediakan 2 single elektron untuk berikatan dengan fluor. Kalau untuk berikatan dengan oksigen kan dia tidak perlu menyediakan single elektron, jadi nggak perlu ada yang dipindah. Kalau untuk membentuk
ikatan kovalen koordinasi. Kita hanya perlu memindahkan satu elektron aja di sini ke subkulit 5D. Nah, jadi ada 2 single elektron, nanti elektron dari fluor masing-masing terikat ke situ. Nah, kalau yang untuk berikatan dengan O, kan nggak usah disediain single elektron, anggap aja kita gunakan yang itu untuk berikatan dengan O. Jadi, total orbital yang terpakai di sini adalah 1 orbital S, 3 orbital P, dan 1 orbital D. Jadi tipe hibridisasinya sp3d. Kita lanjut, di sini ada Si dan Cl. Si ini golongan 4A, elektron valensinya ada 4. Klor ini golongan 7A, elektron valensinya ada 7. Supaya semuanya menjadi oktet, berarti setiap satu elektron dari Si itu harus dipasangkan dengan satu elektron dari Cl. Nah, jadi ada 4 ikatan kovalen tunggal. Tipe geometrinya jadi AX4, tidak ada pasangan elektron bebas di sekitar Si. Nah, bentuk ini namanya adalah bentuk tetrahedral. 1 atom pusat, kemudian ada 4 atom terikat. Tetrahedral. Sudutnya 109,5 derajat. Nah, kepolarannya bagaimana? Kalau nggak ada pasangan elektron bebas, pasti nanti dipol-dipol ini saling menghilangkan. Ini dan ini kalau ditotalkan, kita anggap aja kan kayak menjumlahkan ini ya, vektor kalau dalam fisika atau matematika. Jadi nanti kita dapat total dari 2 dipol yang di atas dan total dari 2 dipol yang di bawah. Ini kalau gambarnya benar sih akan saling menghilangkan. Jadi nanti total momen dipolnya itu jadi 0. Loh, ini kok jadi kehapus semua ya. Sorry bentar ya. Saya benerin dulu gambarnya. Nah, maksudnya saya hanya akan menghapus yang merah. Itu kan tadi coret-coretan kita aja ya. Kita menjumlahkan dipol-dipol tadi. Oke. Momen dipolnya jadi sama dengan 0. Jadi non-polar sifatnya. Nah, Si ini dia golongan 4A periode 3. Jadi keadaan elektron terluarnya itu seperti ini. Sorry, tadi Si pakai warna merah ya. Saya ganti dulu deh merah. Elektron di subkulit 3S-nya 2, di subkulit 3P-nya ada 2. Kan dia golongan 4A ya, jadi elektron terakhirnya pasti ada di subkulit 3S2 dan 3P2. Di sini Si harus menyediakan 4 elektron single untuk berikatan dengan elektron yang belum berpasangan dari klor. Di sini kan belum ada 4 nih. Nah, jadi subkulit 3S dan 3P-nya berhibridisasi dulu, 1 elektron dari subkulit 3S-nya pindah ke situ. Baru nanti masing-masing elektron yang belum berpasangan dari Cl, ada 4 buah Cl di situ. Jadi single elektronnya juga ada 4, akan masuk ke orbital-orbital itu. Jadi tipe hibridisasinya sp3. Kita lanjut, ini POCl3 sekarang. Atom pusatnya fosfor. Fosfor ini golongan 5A, nomor atomnya 15. Kemudian ada klor. Klor ini golongan 7A. Pasti dengan klor ikatannya harus ikatan kovalen biasa ya, karena klornya hanya kurang 1 elektron. Nah, sampai di sini berarti semuanya sudah oktet. Nah, gimana dengan oksigennya? Oksigennya kan masih ada 1 nih di sini. Nah, oksigen ini butuhnya sepasang elektron. Di sini fosfor sudah oktet dan masih punya PeB. Jadi di sini akan memungkinkan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Tipe geometri molekulnya jadi AX4. Ada 1 atom pusat, 4 atom terikat. Atom terikatnya 3 buah Cl dan 1 buah O, jadi ditotalin aja jadi 4. Di sini tidak ada PeB. Jadi tipenya AX4, bentuknya tetrahedral. Momen dipolnya sih pasti 0 ya. Jadi sifatnya non-polar. Nah, keadaan elektron terluar dari fosfor golongan 5A periode 3 seperti ini nih. Elektronnya di subkulit 3S ada 2, di subkulit 3P ada 3. Nah, di sini memang kan klor ada 3 nih, punya 1 single elektron, nanti akan menempati orbital-orbital yang single di situ.
Satu pasang elektron bebas yang ada di sukulit 3s itu nanti dipakai berikatan dengan oksigen. Nah, ini nanti berikatan dengan oksigen. Jadi total orbital yang dipakai 1 orbital s dan 3 orbital p. Jadi tipe hibridisasinya sp3. Oke, sekarang kita bahas SOCl2. S ini golongan 6A. Kemudian ada klor. Klor ini golongan 7A. Kemudian ada oksigen. Oksigennya golongan 6A. Nah, waktu sulfur berikatan dengan klor aja, di sini jadinya sulfur sama klor masing-masing semuanya sudah oktet. Oksigen kurang sepasang elektron, jadi di sini mungkin terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Karena atom pusatnya sudah oktet, punya PeB, dan atom terikatnya oksigennya kurang sepasang elektron. Jadi di sini tipe molekulnya, tipe geometrinya AX3E. Satu atom pusat sulfur, 3 atom terikat Cl, Cl, dan O. Kemudian ada satu pasangan elektron bebas. Nah, ini jumlah domainnya tadinya 4, berarti dia tadinya bentuknya bentuk tetrahedral. Kemudian di sini ada satu PeB. Nah, jadi bentuknya menjadi piramida trigonal. Ini sih pasti kalau ditotalkan momen dipolnya lebih dari 0 dan pasti sifatnya polar. Nah, kita lihat keadaan elektron terluar dari sulfur. Dia periode 3 golongan 4A. Golongan 6A, sorry. Keadaan elektron terluarnya seperti itu. Dia harus menyediakan 2 single elektron. Oh, sorry, saya salah warna ya. Sulfur warnanya tadi hijau. Ini keadaan elektron terakhirnya golongan 6A. Nah, untuk berikatan dengan klor kan masing-masing punya satu single elektron, nanti akan menempati di sebelah situ. Kemudian oksigen nanti berikatan kovalen koordinasi, anggap aja itu yang dipakai. Ini PeB-nya. Jadi tipe hibridisasinya sp3. Oke, kita lanjut. Gimana kalau dia ion nih? Ion NH4+. Di sini ada satu atom N, nitrogen. Nitrogen ini golongan 5A. Jadi seperti ini struktur Lewisnya. Nah, terus di sini ada 4 buah atom hidrogen. Atom hidrogen itu kan normalnya dia punya 1 elektron. Nah, tapi kalau kita punya hidrogen yang positif, itu berarti hidrogennya sudah melepas 1 elektron. Jadi hidrogen yang di atas itu dia udah nggak punya elektron. Nah, kalau di sini terjadi ikatan kovalen, jadinya hidrogen, 3 buah hidrogen yang di kiri kanan dan bawah itu sudah duplet, nitrogennya juga udah oktet. Nah, tinggal kita ngurusin hidrogen yang di atas, yang positif. Di sini atom pusat punya PeB, atom terikatnya hidrogennya kan dia hanya dia nggak punya elektron, dia kurang sepasang elektron. Jadi di sini akan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Jadi total muatan ion ini positif karena ada satu hidrogen yang nggak bawa elektron. Di sini ada 3 ikatan kovalen biasa dan 1 ikatan kovalen koordinasi. Tipenya AX4, 1 atom pusat, 4 atom terikat, tidak ada PeB. Jadi bentuk geometrinya pasti tetrahedral. Dan pasti nonpolar ya. Kalau kita gambarkan elektron terakhir dari nitrogen ini periode 2 golongan 5A. Keadaan elektron terluarnya begini. Nanti yang dipasangkan dengan hidrogen itu kan ada 3 di situ elektron dari nitrogennya ya. Nah, yang sepasang ini dikoordinasikan dengan H yang muatannya positif atau yang nggak punya elektron. Jadi tipe hibridisasinya sp3 juga. Oke, nomor 12. Ini total ada berapa nomor sih? Oh, ada 15. Kalem. Dikit lagi. Atom karbon di sini jumlah elektron valensinya 4. Kemudian di sini ada 3 atom oksigen dan ada muatan 2 min.
Maksudnya gimana? Berarti di sini ada oksigen yang kelebihan 1 elektron. Saya gambarin diarsir tuh elektronnya. Kan oksigen normalnya dia elektron valensinya itu ada 6. Kalau O negatif berarti elektron valensinya jadi ada 7. Nah, saya kasih tanda negatif yang 2 itu. Nanti ikatan kovalennya gimana yang terjadi? Karbon ini kan kurang 4 elektron supaya jadi oktet. Jadi 2 dipasangkan dengan elektron dari O yang negatif. Nah, yang 2 lagi itu diikatkan ke O yang nggak bawa muatan sini. Jadi di situ akan ada 1 ikatan kovalen rangkap 2, ada 2 ikatan kovalen biasa. 1 atom pusat, ada 3 atom terikat, terus di situ nggak ada PeB di sekitar karbonnya. Jadi tipenya AX3, bentuknya trigonal planar. Dan pasti nonpolar kalau seperti ini. Nggak ada PeB-nya kan gampangnya ya. Kalau digambarkan elektron valensi karbon itu kan ada di periode 2 golongan 4A seperti ini. Nah, dia harus sedia 4 single elektron nih. 2 untuk berikatan kovalen rangkap, 2 lagi untuk berikatan kovalen tunggal. Jadi harus ada yang dipindahin. Elektron dari subkulit 2s-nya kita pindahin 1. Kok bisa pindah? Kan udah berhibridisasi. Nah, ini nanti yang berikatan kovalen tunggal dengan O yang negatif. Ini yang berikatan kovalen rangkap 2 dengan O yang nggak ada muatannya. Jadi tipenya tetap sp3. Oke, ini sekarang ada IF4 min. Minnya kelihatan kan ya? Emang rada kecil. Iodin jumlah elektron valensinya 7, dia golongan 7A. Fluor juga jumlah elektron valensinya 7. Kan dia golongan 7A juga. Nah, ini fluornya ada 4. Kadang-kadang sepasang elektron boleh juga loh kita pasang, kita gambarkan dengan 1 garis biar gak capek nulisnya. Fluornya ada 4. Oh, tapi yang 1 fluornya itu negatif. Nah, jadi kalau negatif berarti dia elektron valensinya udah 7. Udah 8, sorry. Kan 7 tadinya dapat tambahan 1, jadi dia udah 8 gitu. Nanti ikatan yang terjadinya gimana? Ini kovalen biasa. Ini juga kovalen biasa, ini juga kovalen biasa. Memang nanti ini jadi lebih dari oktet. Nah, kalau dengan F- ini jadinya ikatannya ini si F-nya ini kan elektronnya udah cukup ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada 1 atom pusat, 4 atom terikat. Nah, PeB-nya ada berapa? Kita hitung di sini. Ada 2. Nah, tapi ini masalahnya belum terikat ke F-nya ya. Ini kita ngonekin ke F-nya gimana ini? Oh, I know, gini. Bentar, kita lihat dulu. Ini si F, elektron valensinya kan 7 ya asalnya. Ini berikatan kovalen biasa dulu ke sini. Nah, total sekarang jadi ada kelebihan 1 elektron kan? Itu yang akan menyebabkan muatannya negatif. Jadi kalau gitu ada 1 lagi elektron di sini ceritanya. Kan muatannya negatif. Nah, jadi PeB-nya ada 2 gitu. Jumlah domain elektron tadinya 6, berarti ini bentuknya awalnya adalah bentuk ini oktahedral. Jadi dia bentuknya tadinya begini, ada 6 domainnya, 2 diisi PeB. Biasanya sih bidang yang aksialnya. Jadi bentuknya segi 4 datar. Sudutnya 90 derajat ya.
Dan ini kalau ditotalkan pasti momen dipolnya jadi 0 nih. Kan saling menghilangkan semua nih dipol-dipolnya. Ini dan ini dan ini. Jadi total 0, sifatnya non-polar. Nah, sekarang kita gambarkan elektron terluar dari I. I ini golongan 7A periode 5. Elektron terluarnya ada di subunit 5S dan 5P. Jumlahnya ada 7. Dia harus menyediakan 4 single elektron. Berarti harus ada elektron yang pindah ke orbital 5D. Harus ada 4 ya. Ini saya pindahin 2 berarti. Kalau 2 pindah jadi begini. Nanti elektron dari F-nya kan ada 4 nih, masing-masing masuk di sini 1, 2, 3. Nah, yang terakhir itu elektron dari F-nya kan F- ya, jadi ada 2. Jadi tipe hibridisasinya sp3d2. Oke. Sekarang Bf4- boron, jumlah elektron valensinya 3. Berikatan dengan fluor. Fluornya golongan 7A. Fluornya ada 4 nih. Tapi yang satu, fluornya itu muatannya negatif. Jadi elektron valensinya udah lebih 1, jadi ada 8. Nah, kalau gini, ini nanti ikatannya justru elektron valensi dari fluor yang dikoordinasikan ke boron. Karena fluornya udah oktet dan punya PeB. Tipe molekulnya jadi AX4 di sini. Di sekitar boron nggak ada PeB. Bentuknya berarti tetrahedral. Pasti nonpolar. Nah, sekarang kita gambarkan elektron terluar dari boron. Dia golongan 3A periode 2. Keadaannya gitu. Nah, boron ini harus menyediakan 3 single elektron untuk berikatan dengan fluor. Nanti sisanya dia dikoordinasikan. Tuh, jadi pindah 1 dari 2S ke 2P. Nah, ini yang dari 3 buah atom fluor dipasangkan di situ. Nanti satu orbital yang kosong itunya diisi elektron dari fluor yang minus. Jadi tipe hibridisasinya sp3. Terakhir SO4 2-. Nah, kita gambar dulu sulfur ini golongan 6A. Dia mengikat 4 buah oksigen. Oksigen ini golongan 6A. Nah, ini kan ada yang min. Saya gambarkan di sini. Ini oksigennya ceritanya ada yang min. Jadi dia memang bawa elektron lebih. Udah gitu ada oksigen yang biasa aja. Nah, kalau mau oksigen yang min, nanti si sulfur akan berikatan kovalen biasa. Jadi udah oktet tuh semuanya, oksigen di kiri, sulfur dan oksigen yang di kanan. Tinggal oksigen yang di atas dan di bawah ini nanti akhirnya dikoordinasikan karena masing-masing kurang sepasang elektron. Dan sulfurnya masih punya PeB. Tipe molekulnya jadi AX4. Tidak ada PeB kan di sekitar sulfur, udah kepake semua. Jadi tetrahedral. Bentuk geometrinya pasti nonpolar. Nah, kita lihat keadaan elektron valensi dari sulfur. Sulfur ini periode 3 golongan 6A. Gitu. Nah, nanti elektron single dari O yang negatif masing-masing diikat di sini. 2 pasang laginya dikoordinasikan dengan O yang di atas dan di bawah. Jadi tipe hibridisasinya sp3 juga. Oke, done.